Ngomongin Ferdy Sambo nggak ada habisnya. Apalagi setelah lihat aksi tengil doi saat rekonstruksi. Kevin Sanjaya aja mah lewat. Jadi nggak heran kalau netizen si paling cocologi mulai beraksi. Banyak netizen yang menyamakan kasus penembakan Brigadir J dengan kasus penembakan di KM 50 yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI. Mereka sampai mengait-ngaitkan FS dengan kasus KM 50. Selain itu, ada dari komentar @sambas68channels. Yang diskenariokan seakan-akan ada baku tembak. Kok saya sepertinya dejavu ya? Sudah pernah mendengar skenario ini sebelumnya. Ya, 6 Laskar FPI juga dinarasikan melakukan penyerangan terhadap polisi dan terjadi baku tembak di Tol Cikampek. Kok bisa sama ya skenarionya? Menariknya, hal senada juga disampaikan orang-orang berikut ini. Kita mulai dari mendengar tanggapan Alvin Lim di podcast Refli Harun. Saya melihat kesamaan, similarity between antara kasus Brigadir J dengan kilometer 50 dengan kebakaran di Kejagung. Yaitu orang dan timnya, itu timnya Ferdy Sambo. Skenario awal yang mirip di kedua kasus turut disoroti Fadlizon. Alamsyah Hanafiah juga berpikir demikian. Pakar hukum senior ini menilai ada kesamaan modus operandi. Istilah tembak menembak, ya kan? Ya. Nah, karena modusnya sama persis. Mengingat tembak menembak di kasus Brigadir J sudah terbukti hanya rekayasa. Lalu, begini tanggapan Wasekjen Persaudaraan Alumni 212. Rezim ini orang Irjen Bintang 2 bisa melakukan pembunuhan. Di sisi lain, Habib Bahar bin Smith menemukan sejumlah persamaan. Mereka berusaha menutupi KM 50. Allah balas. Percis CCTV mati. Semuanya. Konferensi pers polisi. Isinya bohong semua. Dia bahkan menyebut penangkapan Ferdy Sambo sebagai makar Allah. Itu kasus Ferdy Sambo yang telah ditahan. Makar Allah. Itu adalah makar dari Allah. Sama seperti yang diungkap Habib Rizik Syihab dalam ceramahnya. Sehebat itu, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melakukan pembalasan. Begitu pula yang disampaikan Ustadz Abdul Somad di Instagram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Sementara Rizal Fadilah menyebut KM 50 menjadi bagian X-Files yang mungkin terkuak setelah perubahan kekuasaan. Sementara tersimpan dulu sebagai tabungan di Bank Kejahatan Manusia. Pantas saja Refli Harun menyebut kasus ini ngeri-ngeri sedap. Saya terus terang sahabat era sekalian, ya, soal KM 50 ini adalah soal yang ngeri-ngeri sedap, ya. Kejanggalan KM 50 sebenarnya sudah disampaikan Desmond J. Mahesa. Sayangnya, begini tanggapan Mahfud MD sebagai Ketua Kompolnas. Kasus KM 50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya, jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai jawabannya, Menko Polhukam tidak ada jawaban ini apapun, hasil penting, penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada tindak lanjut nggak boleh dong? Loh, ya boleh. Enggak, ada tindak lanjut nggak Pak? Implementasi di Polri jangan salahkan saya. Loh, tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon, maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon, berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju, kan begitu Pak? Kita ya, kan bernegara Pak. Silakan bukan menang-menangan. Jadi jangan menang-menangan Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa Kompolnas ada? Kalau gitu, mari kita dengar penjelasan dari Kapolri. KM 50
ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan. Oke Pak,